101,5 Del FM Bandung Goyang Sikasih Wargi Dahlia. Alhamdulillah kita dapat kembali bersama melanjutkan silaturahim dan juga tolabul ilmi kita di Obsesi Pagi Dahlia di 101,5 Del FM Bandung Goyang Sikasih Wargi. Masih bersama dengan Wowo dan juga Kang Asep. Alhamdulillah dua Akang yang insya Allah akan menemani segala aktivitas Wargi Dahlia hingga nanti menjelang pukul 6 pagi. Semoga Wargi Dahlia pun sudah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah baik bersama keluarga dan juga kaum muslimah di masjid terdekat dari tempat tinggal Wargi Dahlia. Dan insya Allah Wargi Dahlia untuk 1 jam ke depan langsung saja undang wargi. Buat wargi yang punya pertanyaan, kritik dan saran yang ingin disampaikan, bangga langsung saja disampaikan Wargi Dahlia baik lewat SMS dan WhatsApp ke 0855 211 1015. Dan insya Allah nanti setelah lagi kita buka kalian telepon setelah kita bersama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Kang Asep di pagi ini. Untuk itu Wargi Dahlia langsung saja kita bertemu dengan Kang Asep. Alhamdulillah Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Kumaha Kang Asep? Sehat juga ya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maka Kang untuk menyapa Wargi Dahlia di pagi ini memberikan materi tausiah dan juga siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari wargi baik lewat SMS, WhatsApp dan juga telepon. Kang persilakan Kang Asep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wargi Dahlia, sahabat AA dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah, berkat pertolongan Allah kembali kita bisa bersilaturahim di acara Obsesi Pagi, khusus persembahan dari 101,5 Dahlia FM. Semoga Wargi Dahlia dimanapun, sahabat AA dimanapun seluruhnya terhindar dari musibah, rezekinya berlimpah, rumah tangganya sakinah, putra-putrinya soleh-solehah, doa-doanya diijabah. Yang belum ke Mekah semoga segera ke Mekah juga ke Madinah. Baliknya beli rumah, beli sawah, juga hidupnya tambah barokah dari dunia sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, pagi ini kita akan coba untuk ngobrol atau membahas tentang umat-umat Rasul yang pertama kali masuk surga dan pertama kali masuk neraka. Nah, siapa saja mereka itu? Insya Allah kita bahas pagi ini. Namun tentu setelah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayo salawat dulu sahabat AA Wargi Dahlia. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg ter. Alhamdulillah, saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Wargi Dahlia, sahabat AA yang sudah mensubrek telah mensubscribe ya, channel dakwah Asep Anom TV di YouTube. Alhamdulillah saat ini sudah ada 949 subscriber. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan barokah dan kebaikan untuk semuanya. Demi tegaknya channel dakwah ini sehingga syiar Islam tersebar di seluruh Nusantara, khususnya umumnya di seluruh dunia. Tentu kalau yang ngerti bahasanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah juga Wargi Dahlia, pemerintah Saudi kabarnya sudah kembali membuka penerbangan
jalur penerbangan internasional. Ini artinya umroh sudah kembali, insya Allah akan dibuka. Nah, oleh karena itu bagi wargi Dahlia, sahabat AA yang ingin bareng umroh bersama saya Sep Anom, insya Allah saya Sep Anom akan umroh bareng Kina Septi, yang insya Allah diikuti oleh 360 orang warga Dahlia, satu pesawat penuh dan 11 hari pesawatnya Garuda, insya Allah hotelnya bintang 5 warga Dahlia, 11 hari. Wah, ini mah insya Allah warga Dahlia. Untuk itu bagi warga Dahlia yang ingin gabung, tentu silahkan langsung saja daftar ke kantor Geraha Gina Septi di Jalan Muhammad Toha nomor 317. Warga Dahlia, ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhulunal jannah wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Telah ditunjukkan kepadaku, kata Nabi, 3 orang pertama dari umatku yang masuk surga, dan 3 orang pertama umatku yang masuk neraka. Fa amma awwalu thalathatin yadkhulunal jannah. Adapun 3 orang dari umatku yang pertama kali masuk surga, fasyahid. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Wal abdu al mamluku lam yushghilhu riqud dunya an ta'atillahi ta'ala. Yang kedua adalah hamba sahaya yang kebudakannya di dunia tidak menghalangi untuk taat kepada Allah. Wa faqirun muta'affifun dhu iyalin. Yang ketiga adalah orang fakir yang mempunyai keluarga dan sanggup memelihara dirinya dari meminta-minta. Nah, tuh warga Dahlia, sahabat AA, itu 3 umat Rasul yang akan pertama kali masuk surga kelak. Ini sudah Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang 3 itu? Pertama tadi sudah dijelaskan dalam hadis, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid adalah orang yang gugur membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gugur di medan tempur membela agama Allah. Subhanallah. Sebab untuk menjadi orang yang siap dan sanggup membela agama Allah itu tidak gampang. Itu butuh keimanan yang kuat. Apalagi kalau diri ini sudah diliputi oleh penyakit wahan, penyakit cinta dunia dan takut mati. Udah susah untuk menjadi syuhada. Ketika ada panggilan untuk berperang, lebih baik kerja. Cina saya mah ngapain perang? Lebih baik cari uang, ngapain perang?
Lebih baik numpuk-numpuk harta. Ngapain perang? Berat. Kalau penyakit yang namanya cinta dunia ditambah dengan penyakit takut mati melilit diri kita, mana mungkin akan muncul para syuhada di dunia ini. Sebab lahirnya syuhada, orang mau berjuang, orang mau berperang di jalan Allah, itu berawal dari keimanan yang kuat, berawal dari kokohnya keimanan. Nah, kalau sekarang Ustadz, sekarang kan gak musim perang. Kalau begitu gak ada dong yang namanya syuhada. Kan yang namanya jihad itu fleksibel warga Dahlia. Kalau saatnya harus berperang ya perang. Kalau saatnya harus manggul senjata ya manggul senjata. Kalau saatnya kita harus mengorbankan nyawa kita yang cuma satu-satunya, ya kita korbankan nyawa. Demi apa? Demi berjuang membela agama. Tapi kalau saatnya situasinya sedang normal seperti sekarang ini, ya setiap perjuangan di jalan Allah itu bisa dijadikan medan jihad. Seorang suami keluar rumah cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga bisa jihad. Daripada tidur di rumah duduk termenung berpangku tangan menanti turunnya rezeki seperti menanti turunnya embun di waktu pagi, kan lebih bagus orang keluar rumah sing-singkan lengan baju, peras keringat, banting tulang, kerja keras. Nah, itu juga fisabilillah. Pergi keluar rumah di jalan Allah itu juga fisabilillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pengajian, hadir di majelis ta'lim, itu juga fisabilillah. Orang kantoran kerja di kantor, kerja dengan jujur, kerja dengan baik, tidak korupsi, itu juga fisabilillah. Para pedagang di pasar berjualan dengan jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak berlaku curang, itu juga fisabilillah. Dalam segala aspek kehidupan, fisabilillah ini bisa kita terapkan. Termasuk para siswa yang pergi sekolah, belajar dengan baik, itu juga fisabilillah. Para santri yang masuk pesantren, tinggal di pesantren jauh dari orang tua, jauh dari kesenangan-kesenangan dunia, jauh dari kemewahan dunia. Dia baktikan hidupnya, dia baktikan jiwa raganya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Allah. Itu juga fisabilillah. Hidup seadanya, tidur seadanya, makan seadanya, itu juga fisabilillah. Apapun yang kita lakukan itu fisabilillah. Dan ketika kita meninggal sedang berada di jalan Allah, maka itu adalah fisabilillah. Itu adalah syahid. Dan itu adalah orang yang akan pertama kali masuk surga. Termasuk warga Dahlia saat ini. Pagi-pagi ini ibu-ibunya bangun tidur, langsung pergi
pergi ke dapur, masak, terus sholat, nyetel radio Dahlia, nyimak acara Obsesi Pagi, wah sambil ngepel, sambil cuci piring, sambil cuci baju, sambil kerja-kerja, radio tetap disetel, tausiah tetap didengarkan. Itu juga fisabilillah warga Dahlia. Atau yang di pasar-pasar, sambil dagang, sambil jualan, nyimak radio. Yang jualannya nyimak radio, yang belinya juga nyimak radio. Sekali-kali ada pertanyaan di WA gitu. Atau SMS. Itu juga fisabilillah. Fisabilillah itu luas maknanya warga Dahlia. Dan orang yang mati syahid, mereka adalah orang yang pertama kali masuk surga. Subhanallah. Itu dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun itu bisa dijadikan medan syahid. Apapun itu bisa dijadikan medan juang. Walaupun saat ini tidak musim manggul senjata, tapi apapun aktivitas kita, asal diniatkan dengan niat ikhlas, tulus karena Allah dan di jalan Allah, maka itu adalah bisa dijadikan medan syuhada. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Rasul yang pertama kali masuk surga itu adalah wal abdul mamluk lam yusghilhu riqud dunya an ta'atillahi ta'ala. Seorang hamba sahaya, budak belian, yang kebudakannya di dunia tidak menghalangi untuk taat kepada Allah. Oh, dapat kita bayangkan warga Dahlia, yang namanya budak ya. Budak itu dia hidupnya nggak merdeka, nggak bebas kayak kita. Hidupnya selalu di bawah telunjuk tuannya. Kata tuannya berdiri, berdiri. Kata tuannya duduk, dia duduk. Hidupnya di bawah genggaman tuannya. Namun uniknya, kebudakannya tidak membuat dia lupa ibadah kepada Allah. Nah, budak, kalau ada budak seperti itu, hamba sahaya, kalau ada hamba sahaya seperti itu, yang kehamba sahayaannya, yang kebudakannya tidak menghalangi taatnya dia kepada Allah. Dia tetap sholat awal waktu, dia tetap berjamaah di masjid, dia tetap sholat tahajud, dia tetap sholat duha, dia tetap Senin Kamis, dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada budak seperti itu kata Nabi, maka dia adalah termasuk 3 orang yang pertama kali masuk surga dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kadang-kadang kan yang namanya ibadah boro-boro budak ya, orang merdeka aja. Sholat dulu atau entar dulu? Entar dulu aja dah. Sudah adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru aja adzan, belum qomat. Sudah qomat di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum mulai berjamaahnya juga. Tuh udah takbiratul ihram, tuh udah mulai tuh Allah Akbar. Oh masih ada, baru 1 rakaat. Udah salam tuh, besok juga masih ada salat zuhur. Astagfirullahaladzim. Tuh, itu yang kedua. Dan yang ketiga warga Dahlia, wa faqirun muta'affifun dhu iyalin. Orang fakir, orang miskin, orang yang berkekurangan, dia pun punya keluarga, namun dia memelihara dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Wah, ini keren ini. Orang miskin, orang fafa, orang fakir, orang gak punya. Sudah dia gak punya, sudah hidupnya susah, ditambah lagi dia punya keluarga, punya istri, punya anak.
bertambah-tambah kesusahannya, tapi dia tetap sanggup menjaga dirinya, memelihara dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Biasanya kan, ini penyakit meminta-minta ini, Wargi Dahlia kadang-kadang ini saat ini sudah menjamur kemana-mana ini. Jangankan orang miskin, orang fakir, orang berada saja kadang-kadang nggak kerasa gitu ya. Mau kemana kan? Mau ke Jakarta? Oh iya, jalan aja biar selamat. Jangan lupa oleh-olehnya. Oh, oleh-olehnya itu apa bedanya dengan yang meminta-minta? Walaupun hidupnya berkesusahan, walaupun hidupnya tidak berkecukupan, walaupun dirinya kekurangan, tapi dia sanggup menjaga dirinya dari meminta-minta. Walaupun mesti harus menahan lapar, walaupun mesti harus menahan sakitnya lapar, tapi dia tetap kerja keras. Dia tetap berjuang. Dia tahu akan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang terbaik, aktivitas terbaik, usaha yang terbaik adalah rezeki yang didapatkan dari hasil keringatnya sendiri. Subhanallah. Ayyul kasbi atyab amalun rajulin biyadi. Makanya dia jaga dirinya, dia pelihara dirinya dari meminta-minta. Subhanallah. Orang seperti ini yang akan pertama kali masuk surga. Lalu Nabi pun menjelaskan, wa amma awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. Ada juga 3 dari umatku yang pertama kali masuk neraka. Kalau tadi 3 umat Nabi yang pertama kali masuk surga, nah sekarang 3 umat Nabi yang pertama kali masuk neraka. Waduh, jadi sebelum yang lain dia dulu Wargi Dahlia. Siapa yang 3 ini? Fa amirun musallatun, seorang amir, seorang sultan, seorang penguasa yang kejam, yang zalim kepada rakyatnya. Ini memang orang pada ingin berkuasa, Wargi Dahlia ya. Iya, pada ingin sampai harus mempromosikan diri, sampai harus kampanye gitu kan, sampai harus mengeluarkan uang, sampai harus mengeluarkan duit, sampai harus mengeluarkan polos, bukan jutaan, bukan ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Warga kita lihat, gak masalah dikeluarkan. Demi apa? Demi sebuah kekuasaan. Setelah berkuasa, setelah jadi, bukannya sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat, justru malah menambah rakyat semakin menderita. Sebelum punya jabatan, sebelum punya kekuasaan, dia rajin baca ayat kursi. Setelah mendapatkan kursi, lupa sama ayatnya. Dia lupa bahwa jabatan, kekuasaan itu amanah. Bukan hanya sebagai prestise di muka bumi ini, prestise di dunia ini,
tapi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk para pemimpin, para penguasa yang zalim itu yang tidak amanah, yang lupa akan janji-janjinya ketika kampanye dulu. Ketika sedang kampanye, saudara-saudara, pilihlah saya. Kalau saya diangkat menjadi pemimpin kalian, maka akan saya berantas itu yang namanya korupsi. Itu ketika kampanye. Setelah jadi, ternyata dia menjadi biangnya koruptor. Saudara-saudara, pilihlah saya. Kalau saya dipilih menjadi pemimpin kalian, maka saya akan entaskan kemiskinan. Itu ketika kampanye. Setelah jadi dia punya kekuasaan, punya kedudukan, maka benar saja orang-orang miskin dientaskan. Bukan kemiskinannya yang dientaskan, orang miskin. Masya Allah. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya, maka dia adalah orang yang akan pertama kali masuk neraka. Na'udzubillah. Makanya kalau Kang Wowo mau jadi pemimpin ya, ini harus berhitung. Bukan hanya berhitung masalah uang, tapi berhitung apakah saya ini calon pemimpin yang akan pertama kali masuk surga atau masuk neraka. Itu yang pertama ya warga Dahlia. Yang kedua, dari umat Rasul yang pertama kali masuk neraka itu adalah wadhu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi. Orang kaya yang tidak memenuhi hak Allah dalam hartanya. Orang kaya yang tidak memenuhi hak Allah. Jadi dalam harta kita, dalam kekayaan yang kita miliki, di sana ada hak Allah. Kenapa ada hak Allah? Karena Allah yang punya. Kita ini cuman dititipin sama Allah. Apa Allah minta haknya di sana? Allah minta keluarkan zakatnya 2,5%. Gak banyak-banyak. Allah tidak minta 1/4 harta kita. Allah tidak minta setengah harta kita. Bahkan Allah tidak meminta seluruh harta kita. Tapi Allah cuma minta 2,5% dari harta kita. Keluarkan zakatnya, itu hak Allah. Hak Allah juga ada pada harta kita yang seharusnya kita gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang susah, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Masya Allah, orang susah semakin bertambah. Orang fakir semakin kathir. Orang tidak punya semakin merajalela. Disinilah bantuan dari orang-orang kaya
yang dititipi harta oleh Allah, Allah akan lihat apakah hak Allah itu ditunaikan apa tidak. Bahwa wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lisaili wal mahrum, dalam harta kalian wahai orang-orang kaya, itu semuanya bukan sepenuhnya milik kamu, tapi dalam hartamu, dalam kekayaanmu itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan hak itu. Kalau sekarang ada orang kaya yang tidak memenuhi hak-hak Allah, ada orang susah, cuek saja. Ada orang fakir malah nyengir. Ada orang miskin malah nyinyir. Maka untuk orang kaya yang seperti itu, orang kaya yang tidak peduli, orang kaya yang tidak terketuk hatinya, orang kaya yang tidak mau menunaikan hak-hak Allah dalam hartanya, maka dia adalah orang yang pertama kali akan dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekayaan belum tentu identik dengan kebahagiaan, kita lihat. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap harta kita. Dan yang ketiga, umat Rasul yang akan pertama kali dilempar ke dalam neraka itu adalah wa faqirun fakhurun, orang fakir, orang miskin yang sombong. Ini kalau orang kaya sombong kira-kira pantas nggak ya? Ya, rada pantas sakit dikit agak. Orang itu nggak pantas sombong, Kang Owo. Yang pantas sombong itu cuma satu, Allah. Sebab Allah yang punya segalanya. Orang kaya sombong nggak pantas. Apalagi ini orang miskin, orang fakir, lebih nggak pantas lagi. Allah murka kepada orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih murka lagi sama orang miskin sombong. Makanya pantas kata Nabi, kalau ada orang fakir, kalau ada orang miskin dia belagu, maka dia adalah orang yang pertama kali akan dilempar ke dalam api neraka. Aku masih orang miskin belagu deh. Orang miskin tapi nggak mau sholat, belagu. Orang kaya tahajudnya rajin, orang miskin boro-boro tahajud, zuhur aja lewat. Itu namanya orang miskin belagu banget. Kagak ketulungan itu mah. Nauzubillah warahmatullahi ya. Semoga dari petunjuk Rasulullah ini jadi bisa kita tarik kesimpulan. Ada 3 golongan dari umat Rasul yang pertama kali masuk surga. Siapa saja mereka? Orang yang berjihad di jalan Pertama Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia menemukan syahidnya. Kemudian yang kedua, hamba sahaya yang selalu taat pada Allah. hamba sahaya yang kebudakannya tidak menyebabkan berhentinya ketaatan dia kepada Allah. Yang ketiga, orang yang menjaga diri dari minta-minta. orang fakir, orang miskin, tapi tidak tergerak hatinya untuk meminta-minta. Kemudian orang yang pertama kali dilempar masuk neraka, Satu, pemimpin yang zalim. pemimpin yang zalim. Yang kedua, Orang kaya yang tidak memenuhi hak-hak Allah. orang kaya yang tidak memenuhi hak-hak Allah. Dan yang ketiganya adalah Orang fakir nu agul. orang fakir nu agul. Orang miskin belagu. Nih lihat sendal gua warna-warni.
Terima kasih Pak Tunur Kang. Tausiah singkat yang sangat menyentuh wargi Dahlia. Nanti kita kembali lagi untuk membahas pertanyaan sudah masuk baik lewat SMS dan WhatsApp di pagi ini wargi. Juga lewat telepon kami angkat di 73028 atau 7311710. Tetap bersama kami hanya di Obsesi Pagi Dahlia. Satu 101,5 Del FM Bandung yang asik warga Dahlia, kembali bersama Wowo dan juga Kang Asep Anom dari Dua. Kang, kita akan langsung telepon ya Kang ya. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Nani ya. Bu Nani, damang Bu Nani. Alhamdulillah salam. Oh, sama Pak Ustaz dah lama. Alhamdulillah, Bu Nani. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi ini dah lama keluarga. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah namanya. Dan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bu Haji nanti juga penuhnya. Mudah-mudahan Bu Haji sehat walafiat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita pangasan Anur. Sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Punten abdi ini mengajar hadis. Oh, Ya Pak Ustaz. mohon. Pertanyaan kia Pak Ustaznya. Mangga. Untuk Pak Ustaz diuraikan. Mohon. Perang ini mah kami perang eta setelah nafsu eta mentangan nafsu kami serang jihad. Memang saat itu pengitan bahwa pertanyaan Mangga. Atur nuhun sareng tahu sadayana mudah-mudahan sehat walafiatnya. Itu damang sing dia mangkeun. Ayeuna barokah Allah. Atur nuhun Pak Ustaz Kang Wowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenia, sehat Ce? Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mangwai selain saya pertarasan lagi Kang Haji mungkinnya abis saya kan rumah sakit abis tiap tadi sok kontrol aisyah dokter teh Bu karena itu sakitnya gimana sekarang alhamdulillah dokter tapi itu non musim Kang Haji itu kan bisa WC apinya dan yang awalan gitu nya hajinya dan itu kan doa Kang Ami kamari geubis ke rumah sakit terus sampai nanti getihan Kang Haji. Abi kita sangat layarnya nana itu pun anak pun nelpon sih. Eta teh saur nanti gebis dina karpet pangitan ayah karpet anu pangkat pangitan kadamka ajong ku Ami gitu Kang Haji. Mungkin doa anak Kang Haji sama Aminya mudah-mudahan sing ulah ayeuna naon gitu mun kasadayana nu ieu nanti dalam sing sehat yang kanyinya mun. Sama Kang Haji Kang Wowo sadayana dikumkeun. Atur nuhun Kang Haji Kang Wowo mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Yati Kang Wowo. Teh Yati di Bojong Kajar, mangga silakan Teh. Atur nuhun Pak Ustad atau siah nakat nanti. Iya. Anu dan kadang eta teh dedeh nu tah yang di ieu cenah yang dipanggil teh dedeh karoket Kang Wowo. Mangga. Ya. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam. Teh Yati ini juga sama di Kopo. Maka Teh Yati. Mohon Kang Wawa serang Pak Ustadz daramangnya. Alhamdulillah. Saya mau tanya tapi melenceng dari ini ya. Asal jangan jauh sekali melencengnya. Mangga Teh. Gini Pak Ustadz. Mau tanya kalau misalkan kan saya teh sekarang kan ada profesi baru jadi dagang jamu nih ya. Dagang jamu. Iya Pak Ustadz. Mau nanya kalau misalkan dagang itu teh ada zakatnya nggak Pak Ustadz gitu misalkan kita udah sampai berapa nominal atau gimana gitu Pak Ustadz.
Baik. Gitu ya Kang Pak Ustadznya. Mangga. Hatur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nani Kang tentang perang Kapungkur Masana, perang jihad teh dengan musuh yang kelihatan. Sekarang dengan hawa nafsu masuknya jihad atau tidak? Itulah yang disabdakan oleh Rasul dulu ya. Rasul menjelaskan roja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kata Nabi baru pulang perang dari perang yang kecil, perang yang cilik. Nanti akan ada perang yang jauh lebih besar. Waduh, kaget kan sahabat ya. Saat itu perang yang dihadapi rasanya udah besar gitu kan. Tapi kata Nabi justru ada lagi nanti perang yang lebih besar. Kita baru perang yang cetek sekarang gitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada lagi? Wamal jihadul akbar ya Rasulullah. Apa jihad yang besar itu ya Rasul? Kata Nabi, jihadun nafsi, yaitu jihad atau berperang melawan hawa nafsu. Maksud berperang melawan hawa nafsu di sini adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah itu perang yang paling dahsyat, perang yang paling besar. Ya. Hawa nafsu itu perlu ada apa perlu nggak ada Kang Wowo? Perlu ada tuh Kang. Makan pakai nafsu nggak? Pakai. Mantap. Kemudian hubungan suami istri pakai nafsu nggak? Pakai. Kemudian sholat pakai nafsu nggak? Pakai Kang supaya tepat waktu. Tuh. Jadi nafsu ini jangan dibunuh. Maksud diperangi di sini bukan berarti dibunuh, bukan. Sehingga nafsunya jadi nggak ada. Waduh, kalau nafsunya nggak ada gimana tuh? Ini ada gairah tuh Kang. Iya, lihat istri biasa aja. Punten. Gak nafsu gitu. Waktu datang sholat gak nafsu ya. Maksudnya adalah dalam diri kita ini kan ada banyak nafsu tuh. Nah, ada nafsu yang jahat, ada nafsu yang baik. Nah maksudnya yang harus dikendalikan itu nafsu yang jahat-jahatnya, yang disebut dengan nafsu amarah gitu kan. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah. Nah itu nafsu-nafsu itu yang harus kita kendalikan, yang harus kita urus, yang harus kita didik, yang harus kita kelola, yang harus kita manage. Dikelola, dididik, dibina supaya nafsu-nafsu yang jelek tadi berubah menjadi nafsu-nafsu yang baik, menjadi nafsu mutmainnah, menjadi nafsu rodiyah, menjadi nafsu kamilah. Sehingga begitu kita meninggal, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu. Jadi bukan nafsunya harus dibunuh, bukan, tapi nafsunya harus dikendalikan. Nah, perangnya itu begitu maksudnya, dan itu perang yang paling besar, melebihi perang-perang yang sudah terjadi. Itu ya. Baik, dari Bu Nani. Bu Nani ya. Dari Cenia kita doakan dulu buat Ami Kang Asep, semoga lekas disembuhkan. Ya Ami, mudah-mudahan Ami sehat kembali seperti sedia kala. Ya Allah wa Rabbana azabil ba'sa anta syafi la shifa illa shifa amin ya Allah rabbal alamin. Nah, yang kedua mah ditanya sama orang kafir Kang Asep damang alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Atau sawius gitu. Nyata sawius. Dan memang kita harusnya begitu. Kita ini selalu alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Kita dikasih rezeki, alhamdulillah. Lulus kerjaan, alhamdulillah. Lulus jadi pegawai, alhamdulillah. Lulus sekolah, alhamdulillah. Dapat jodoh, alhamdulillah. Bisnisnya lancar, alhamdulillah. Emang kita ini selalu alhamdulillah. Tapi kan orang kafir yang nanya, ngapain? Ngapa apa? Gak masya Allah.
Jangankan orang kafir, beo nanya kita jawab alhamdulillah. Beo. Terus siapa tuh hatur nuhun Kang Asep? Dari tahiyati Bojong Gacor hatur nuhun teteh, mugi saleh sadayana di Bojong Gacor. Amin. Tahiyati di Kopo nih Kang, tentang beliau mulai baru nih Kang berdagang. Nah ini zakat tizarohnya teh gimana hukumnya saudara Kang Asep? Itu mah ya kalau sudah nisab. Kalau zakat tijaroh mah ya sudah nisab. Nisabnya sudah sama senilai dengan emas. Nisabnya emas. Nisabnya perak berapa? Kalau nisabnya emas itu kan 85 gram ya, 85 gram. Berapa harga 85 gram sekarang? 1 gramnya kalau 1 juta 85 gram berarti 85 juta. Ya, itu tinggal dilihat. Dilihatnya kapan? Dilihatnya kalau sudah 1 tahun. Nah, modal kita ada berapa? Sekarang barang yang ada totalnya berapa? Kemudian yang di luar ada berapa? Nah, dihitung. Kalau misalnya seluruhnya itu adalah dijumlahkan ada senilai dengan 85 gram, ya pada tahun itu, ya setelah 1 tahun itu, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau modalnya misalnya kurang dari 85 gram ya enggak ya. Kecuali kalau misalnya modalnya awalnya sedikit tapi lama-lama jadi besar. Pas dihitung akhir tahun itu menjadi senilai dengan 85 gram, ya itu keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Baik, hatur nuhun, mudah-mudahan jelas ya hati-hati ya. Dari Ibu Haja Yani di apa Sarimpun hatur nuhun, Kang Asep tausiahna selalu ngadangukeun wae hatur nuhun. Hatur nuhun Bu Haja Yani. Alhamdulillah. Terus ini ketemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deni Laswi suka ngeluh dengan keadaan saya, cenah Kang Asep. Ini apakah termasuk kurang bersyukur atau bagaimana, saudara Kang? Ngeluh dengan keadaan. Ya, penghasilan sakieu. Aduh. Ya, kadang-kadang sifat manusia begitu, Kang. Sifat manusia itu begitu. Kadang-kadang mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a, gitu. Allah menciptakan begitu. Manusia itu kadang-kadang memang begitu. Siapapun ini mah. Selalu keluh kesah. Sebelum dapat kerjaan ngeluh. Apa keluhannya? Aduh, nganggur terus ini saya mah. Orang lain mah sudah pada kerja, sudah pada punya penghasilan, bahkan sudah pada nikah, saya masih nganggur begini. Aduh, susah banget ini hidup. Nah, ngeluh kan? Dikasih oleh Allah kerjaan. Selesai ngeluhnya? Belum. Memang saya kerja tapi gajinya belum cukup. Masih sedikit gajinya. Gak kayak orang-orang sana tuh. Oh, udah gajinya besar-besar. Dia bisa beli mobil, beli rumah, beli sawah, beli emas dan lain sebagainya. Saya mah buat makan aja. Alhamdulillah. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Ngeluh enggak? Ngeluh. Dikasih oleh Allah gajinya naik. Berhenti mengeluhnya? Tidak. Aduh, saya udah lama puluhan tahun kerja masih tetap aja begini. Sementara dia baru aja kerja beberapa tahun, sekarang udah punya jabatan. Coba kalau saya punya jabatan seperti dia, kan enak, saya punya anak buah. Dikasih jabatan oleh Allah, selesai nggak mengeluhnya? Tidak, Kang Asep. Terus CF ya. Manusia itu begitu. Potensi dasar manusia itu, sifat dasar manusia itu adalah memang mengeluh terus. Belum punya jodoh, ngeluh. Dikasih jodoh, ngeluh kene. Ngeluh juga. Belum punya anak, ngeluh. Dikasih anak, ngeluh juga. Kapan berhentinya ngeluh?
berhentinya ngeluh itu illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim daimun, orang yang istiqomah dalam sholatnya. Nah, orang yang sholat itu orang yang pasrah. Akan hilang ngeluhnya dikit-dikit. Kenapa? Karena dia pasrah kepada Allah. Dia dikasih musibah, dia sabar. Dia dikasih lebih rezeki, dikasih keuntungan besar, dia bersyukur. Nah, itu hilang ngeluhnya. Karena ketika dia dikasih musibah, dia bersabar. Ketika dia dikasih keuntungan, kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah. Maka hilang ngeluhnya. Makanya kuncinya adalah jaga sholat kita. Ya, demikian. Kang Asep, alhamdulillah ini kan waktu kita yang habis. Kang Asep menemani kita lihat di pagi ini. Masya Allah, nggak kerasa ini warga Dahlia. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk warga Dahlia yang sudah mensubrek ya, sudah mensubscribe channel YouTube dakwah ya, Asep Anom TV. Ya, subrek itu seumur hidup cuma satu kali, Kang. Jangan berulang-ulang, bisa hangus. Nah, terima kasih atas subrekannya. Terima kasih, semoga dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh. Dan warga Dahlia yang ingin umroh bareng dengan saya, insya Allah saya akan umroh bareng bersama Kina Septi. Yang mau silahkan daftar saja ke Jalan Muhammad Toha ya. Terima kasih untuk semuanya, sehat buat semuanya, barokah buat semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.